Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Bagus Briliandita dan saya sendiri Dulestari. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi Economic Order Quantity. Baik, langsung saja di sini mengenai pengertian Economic Order Quantity. Economic Order Quantity itu merupakan metode manajemen persediaan yang menentukan jumlah pemesanan atau pembelian yang harus dilakukan dan berapa banyak jumlah yang harus dipesan agar biaya total penjumlahan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan itu menjadi minimum. Di sini kata jumlah itu menjadi sangat penting untuk kita perhatikan. Muncul juga pertanyaan mengapa jumlah stok barang itu perlu dikelola, kenapa tidak langsung pesan sekaligus dalam jumlah banyak supaya stoknya tercukupi. Ternyata menumpuk stok itu dihindari oleh perusahaan. Karena apa? Karena penumpukan stok berupa bahan baku ataupun barang lainnya itu membutuhkan biaya yang tinggi. Dampaknya adalah meningginya total biaya, total cost produksi secara keseluruhan. Salah satu risiko yang dapat timbul yaitu kualitas barang yang akan diterima konsumen itu akan berkurang karena barang sudah terlalu lama tersimpan di dalam gudang. Selanjutnya, kita juga perlu tahu bahwa ada dua faktor dalam proses penyimpanan barang, yaitu faktor biaya dan resiko. Biaya yang diperlukan umumnya seperti biaya asuransi, staf gudang, dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk proses penyimpanan. Untuk resikonya, yaitu barang yang disimpan itu bisa rusak atau hilang. Dengan begitu, menimbulkan kerugian bagi perusahaan jika harus melakukan pemesanan ulang. Jadi, di sini mengapa mengelola inventaris dan jumlah stok barang memiliki peranan yang sangat penting pada sukses atau tidaknya suatu perusahaan. Jadi, di sini dengan menggunakan economic order quantity, kita dapat mengetahui dengan mudah berapa jumlah order barang yang akan kita perlukan pada setiap pemesanannya. Selanjutnya di sini rumus formula economic order quantity. Untuk rumus economic order quantity yaitu akar kuadrat dari 2 kali R kali S dibagi P kali I. Untuk penjelasannya, R adalah jumlah barang yang dibutuhkan, S adalah biaya pemesanan, P harga beli per unit, dan I biaya penyimpanan pada setiap unit, holding cost per unit. Untuk biaya ini bentuknya dalam persen. Di sini ada contoh penerapan economic order quantity dalam perusahaan. Contohnya adalah PT XYZ memprediksi penjualan mereka akan sama seperti tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya, PT XYZ memerlukan 240 unit bahan baku dalam proses produksinya. Harga bahan baku per unit untuk tahun ini adalah 2.000. Untuk sekali pengiriman, PT XYZ memerlukan biaya sebesar Rp150.000, yaitu untuk kurir, asuransi, dokumen, dan sebagainya. Perhitungan biaya penyimpanan PT XYZ itu sebesar 25% untuk setiap barang yang disimpan. Pertanyaannya adalah, berapa economic order quantity yang dimiliki perusahaan itu? Nah, untuk caranya yaitu yang pertama kita tentukan angka yang ada itu masuk dalam variabel apa. Yang pertama itu adalah jumlah barang R itu ada 240 unit, yang kedua harga per unit P itu Rp2.000, dan selanjutnya biaya pemesanan S itu Rp150.000, dan selanjutnya biaya penyimpanan I itu 25% untuk setiap barang yang disimpan. Caranya kita tinggal memasukkan saja, yaitu akar kuadrat dari 2 dikali Rp240.000 dikali Rp150.000 dibagi dengan 2.000 dikali 25%. Di sini hasilnya adalah Rp144 juta dan di akar kuadratkan. Akar kuadrat dari Rp144 juta itu adalah 12.000 unit. Nah, 12.000 unit itu adalah jumlah yang dibutuhkan oleh PT XYZ dalam setiap ordernya. Jadi, untuk mengetahui berapa kali order yang dibutuhkan oleh PT XYZ dalam 1 tahun juga sangat mudah. Nah, kalian tinggal membagi jumlah barang yang dibutuhkan dengan jumlah order per unit.
Rumusnya adalah jumlah barang R dibagi economic order quantity. Jadi 240.000 dibagi dengan 12.000 sama dengan 20. Nah, jadi PT XYZ itu harus melakukan 20 kali order untuk memenuhi kebutuhannya. Metode ini penting untuk dilakukan perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara persediaan dan biaya yang diperlukan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu oleh Bagus Briliandita. Terima kasih buat Mbak Dwi. Oke, saya lanjutkan materinya tentang asumsi economic order quantity. Asumsi-asumsi yang harus diperhatikan dalam penggunaan EOQ atau Economic Order Quantity adalah sebagai berikut. Yang pertama, permintaan akan produk adalah konstan, seragam, dan diketahui. Yang kedua, harga per unit produk adalah konstan. Yang ketiga, biaya penyimpanan per unit per tahun atau bisa disebut CC adalah konstan. Yang keempat, biaya pemesanan per pesanan atau bisa disebut OC adalah konstan. Selanjutnya, waktu antara pesanan dilakukan dan barang-barang diterima atau bisa disebut lead time atau lead time LT adalah konstan. Dan terakhir, tidak terjadi kekurangan barang atau back orders. Materi selanjutnya tentang safety stock. Safety stock atau bisa disingkat SS adalah persediaan pengaman apabila penggunaan persediaan melebihi dari perkiraan. Salah satu metode untuk mengurangi resiko kehabisan persediaan adalah menyimpan unit-unit tambahan dalam persediaan. Persediaan seperti ini biasanya disebut persediaan pengaman. Persediaan pengaman merupakan suatu persediaan yang dicadangkan sebagai pengaman dari kelangsungan proses produksi perusahaan. Ya, selanjutnya perhitungan safety stock. Persediaan pengaman atau safety stock, alat analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan kedua yaitu persediaan pengaman. Perhitungan safety stock adalah sebagai berikut. Ini rumus dari safety stock, yaitu SS sama dengan PM kurang PR plus LT. Selanjutnya, reorder point. Reorder point adalah titik pemesanan yang harus dilakukan suatu perusahaan sehubung dengan adanya lead time dan safety stock. Reorder point merupakan saat atau waktu tertentu perusahaan harus mengadakan pemesanan bahan dasar kembali, sehingga datangnya pesanan tersebut tepat dengan habisnya bahan dasar yang dibeli, khususnya dengan metode yaitu dengan perhitungan reorder point. Pemesanan kembali atau bisa disebut reorder point, alat analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan ketiga yaitu pemesanan kembali. Perhitungannya yaitu sebagai berikut. ROP sama dengan SS plus buka kurung D kali LT tutup kurung. Nah, itu rumus dari pemesanan kembali atau bisa disebut reorder point. Lanjut, contoh soal dari reorder point. PT Adrabis setiap hari membutuhkan 200 unit bahan baku dengan safety stock 2000. Kebutuhan ini diantar atau dikirim oleh pemasok 10 hari setelah PT Adrabis memesan melalui telepon. Pertanyaannya, kapan PT Adrabis harus memesan lagi bahan bakunya? Jawabannya, reorder point dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. ROP sama dengan SS plus D kali LT. Safety stocknya yaitu 2000 unit, lead time-nya yaitu 10 hari, rata-rata bahan baku per waktunya yaitu 200 unit per hari.
ROP sama dengan 2000 plus 200 kali 10. ROP yang didapatkan yaitu 4000 unit. Ini artinya PT Adrabis harus memesan lagi bahan bakunya ketika persediaan tersisa 4000 unit lagi. Terima kasih. Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah katanya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.